Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurmaratus Solihah. Saya merupakan pengajar mata pelajaran Proyek IPAS di SMKS PGRI Sukhodadi, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Untuk memperingati Hari Guru Nasional 2024, saya berpartisipasi dalam Jambore GTK untuk guru inovatif jenjang SMK dengan judul Pembelajaran Berdiferensiasi dengan Model Pembelajaran Station Learning menggunakan multimedia pembelajaran interaktif di kelas 10 SMKS PGRI Sukhodadi pada mapel Proyek IPAS. Dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa maksud dari pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan hidup dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, saya menyadari bahwa anak-anak itu adalah unik. Dia memiliki karakternya masing-masing. Tugas guru di sini adalah untuk menyediakan lingkungan yang memungkinkan mereka untuk belajar dan tumbuh dengan baik sesuai dengan kodratnya melalui kemerdekaan belajar. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita dapat memberikan kemerdekaan belajar untuk anak-anak. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang bermakna karena berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan gaya belajar, minat, dan juga profil peserta didik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi terdapat diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Di era digital yang semakin pesat, anak-anak memiliki akses yang mudah terhadap berbagai perangkat teknologi. Minat belajar dan kemampuan literasi mereka mengalami penurunan karena bergeser pada gawai yang memberikan hal-hal yang interaktif dan menyenangkan. Dengan gawai tersebut, mereka dapat asik menjelajah dunia maya baik melalui sosial media maupun bermain game. Kebanyakan dari mereka saat ini menghabiskan banyak waktu untuk men-scroll sosial media daripada belajar materi pembelajaran. Langkah awal yang saya lakukan adalah melakukan tes diagnostik non-kognitif untuk mengetahui gaya belajar, profil, dan minat peserta didik. Melihat kondisi tersebut, saya sebagai guru proyek IPAS tergerak untuk melaksanakan pembelajaran digital melalui pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif yang telah saya buat. Dalam multimedia pembelajaran interaktif, terdapat berbagai menu yang dapat langsung diakses oleh peserta didik melalui gawainya. Peserta didik dapat belajar sambil bermain karena terdapat pemaparan materi, video, latihan soal, dan game atau kuis, sehingga mereka merasa termotivasi untuk belajar. Kali ini, saya mengajar materi perubahan fisika dan perubahan kimia mapel Proyek IPAS di kelas 10 menggunakan multimedia pembelajaran interaktif dengan model station learning. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran proyek IPAS kali ini, saya menerapkan model pembelajaran station learning. Model pembelajaran station learning adalah model pembelajaran yang menekankan peserta didik pada aktivitas di berbagai stasiun atau pos belajar. Pada setiap pos belajar, peserta didik harus mempelajari sebuah topik dan mengerjakan tugas yang telah disediakan. Setiap stasiun menuntut peserta didik untuk selalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Keterlibatan ini dapat meningkatkan pemahamannya terhadap materi yang diajarkan.
Di sisi lain, model pembelajaran station learning dapat memfasilitasi berbagai gaya belajar peserta didik dalam suatu kelas. Hal ini karena di setiap stasiun memungkinkan bagi peserta didik untuk belajar dengan cara visual, auditori, maupun kinestetik. Pada stasiun 1, peserta didik akan mempelajari materi melalui multimedia pembelajaran interaktif. Diferensiasi proses yaitu bagaimana murid akan memahami materi yang dipelajari. Seperti halnya di stasiun 1, mereka akan mempelajari melalui multimedia pembelajaran interaktif. Diferensiasi konten yaitu penyajian konten atau materi secara beragam untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Dalam stasiun 1, konten yang dipelajari yaitu terkait paparan materi, video pembelajaran, begitu juga dengan latihan soal. Di stasiun 2, peserta didik akan berkolaborasi untuk melakukan percobaan sederhana dan mengisi LKPD yang telah disediakan. Diferensiasi proses di stasiun 2 yaitu peserta didik akan memahami materi melalui percobaan yang dilakukan serta diskusi yang dilakukan bersama anggota kelompoknya. Di stasiun 3, peserta didik akan berkolaborasi untuk membuat hasil diskusi dalam bentuk yang diminati. Setelah pergerakan setiap stasiun selesai, di sini peserta didik akan memaparkan hasil pengetahuan yang didapat dari setiap stasiun. Diferensiasi produk, saya memberikan kebebasan terhadap peserta didik untuk membuat produk dari hasil pemahaman materi dalam bentuk yang mereka minati. Bisa berupa catatan dalam buku tulis, bisa juga berupa presentasi, dan juga bisa dalam bentuk poster yang sudah dibuat melalui aplikasi Canva. Belajar dengan Bu Nurma karena saya dapat berkreasi dalam mengumpulkan tugas, bisa dalam bentuk video, poster maupun presentasi. Saya sangat senang belajar proyek IPAS dengan Bu Nurma karena dalam pembelajarannya memfasilitasi gaya belajar saya dapat belajar sambil bermain dengan MPI, ada gambar, suara, video, dan game seru. Suka belajar dengan Bu Nurma karena kegiatan pembelajarannya yang sangat seru, seperti mengerjakan soal seperti bermain game dan juga ada percobaan sederhana. Pokoknya Bu Nurma bisa mengerti kebutuhan muridnya. Dilakukan Bu Nurma telah mencerminkan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi segala kebutuhan murid, terutama dengan pemanfaatan MPI dan model pembelajaran station learning. Demikian praktek baik pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.